Kemarin gue ketemu dengan salah satu pelajar Malaysia dan ternyata sebagian besar pelajar Malaysia itu tinggal di dalam sebuah wisma di mana mereka semua berkumpul di sana sesuai daerah masing-masing, dan setiap ada pelajar baru yang datang dari kampung mereka maka akan dibawa ke tempat ini, akan dibina, dididik dan juga diorientasi. Dan menariknya, ternyata wisma ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah negeri mereka atau daerah mereka. Bahkan tidak hanya satu saja, bisa sampai 2-3 wisma sekaligus setiap daerah. Dan juga masing-masing wisma itu bisa terdiri dari 4-6 lantai. Dan tentu hal ini merupakan perhatian dari pemerintah terhadap diaspora mereka yang sedang belajar di luar negeri. Sehingga setiap pelajar itu dapat merasakan secara langsung kehadiran pemerintahnya di dalam kehidupan mereka. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersamaku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @rizky ya. Kenapa sih pelajar dan mahasiswa dari negara Malaysia dipandang tinggi oleh negara lain tentu saja? Dan apa saja fasilitas yang bisa didapatkan oleh pelajar dan mahasiswa yang ada di negara Malaysia? Langsung saja kita cek videonya dari negara jiran kita ya teman-teman ya. Apa pelajar Malaysia yang ada di Mesir itu tergolong elit? Kemarin gue ketemu dengan salah satu pelajar Malaysia dan ternyata sebagian besar pelajar Malaysia itu tinggal di dalam sebuah wisma di mana mereka semua berkumpul di sana sesuai daerah masing-masing, dan setiap ada pelajar baru yang datang dari kampung mereka maka akan dibawa ke tempat ini, akan dibina, dididik dan juga diorientasi. Dan menariknya, ternyata wisma ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah negeri mereka atau daerah mereka. Bahkan tidak hanya satu saja, bisa sampai 2-3 wisma sekaligus setiap daerah. Dan juga masing-masing wisma itu bisa terdiri dari 4-6 lantai. Dan tentu hal ini merupakan perhatian dari pemerintah terhadap diaspora mereka yang sedang belajar di luar negeri. Sehingga setiap pelajar itu dapat merasakan secara langsung kehadiran pemerintahnya di dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan hal ini tentu biaya hidup mereka relatif lebih murah, dan yang pasti adalah terhindar dari berbagai tindakan kriminal yang berkedok macam-macam. Gimana? Keren nggak pemerintah negeri di Malaysia? Coba kalian komen. Jadi ya bagus ya. pelajar Malaysia tuh dikasih peranti gratis sama negara, teman-teman. Coba ya kita tanya nih ke salah satu ya. Kak, itu dapat apa Kak? Dapat apa itu? Peranti. Dari siapa? Dari Kerajaan Malaysia begitu, percuma. Tak payah bayar. Berapa harga nih semua nih? Gak tahu. Bagi apa aja kalau boleh tahu Kak isinya Kak? Apa tuh Kak? Tablet, Galaxy Tab i8. Oh, ada smart keyboard juga. Itu apa Kak? casing, dengan apa nih? Pen. Oh, ada pen juga. Bagi percuma dah. Tuh senang ya. juga Dekat fasilitasnya Indo ya. ada. Untuk Dapat pelajar dan mahasiswa di peranti Malaysia dari ya. Samsung Tab A8, ada keyboardnya, ada pennya juga, ada dapat apa tadi ya, casingnya juga. Gimana nggak Lengkap, semangat teman-teman. belajarnya gitu ya Dan itu semuanya Generasi gratis tuh, muda. pada ngantri tuh. Malaysia. Dibagi gratis sama negara. Oh, Di Indonesia mana ada dikasih gratis tablet, bayar kita. Gak bisa bahasa Inggris tapi bisa dapat beasiswa ke Malaysia. Oke. Hai guys, perkenalkan nih, aku A.A. Robi, mahasiswa semester 7 yang kebetulan lagi exchange di University Teknologi Mara, Malaysia. Nah, ngomongin kuliah di luar negeri nih, sebenarnya aku nggak pernah terbayang dalam hidup, apalagi karena nggak bisa bahasa Inggris. Aku bener-bener pesimis mengubur mimpi ini guys. Tapi itu dulu ya, sebelum aku bener-bener belajar bahasa Inggris di semester 5. Ya, walaupun gak lancar-lancar banget, tapi yang penting bisa ngomong dan paham. Oh iya, karena selama aku kuliah di Malaysia ini pun aku banyak banget diuji guys, karena jurusan ataupun prodi yang aku dapatkan di sini berbeda 150 derajat dari prodi atau jurusanku yang ada di Indonesia. Seperti yang pernah aku bilang, aku di Indonesia ilmu komunikasi, di sini dapat graphic design guys. Bener-bener awalnya itu aku hampir putus asa, tapi aku selalu ingat kata manjada wajada. Dan ya alhamdulillah aku bisa lalui itu semua dengan menghasilkan sebuah karya dan nilai memuaskan selama di Malaysia. Oh iya, buat kalian juga guys, bisa loh bermimpi seperti aku, tapi harus juga diiringi dengan usaha ya. iya.
Oh, Masya Allah, Dr. Kat University memang sangat suka dengan pelajar Malaysia. Sebab mereka kata kami juhud nak belajar, akhlaknya bagus dan fasih baca Al-Quran. Jadi setiap kali kelas subjek ini memang dokter akan suruh pelajar Malaysia salawat. Masya Allah, ya Allah. Masya Allah. Lagi-lagi membahas mengenai fasilitas negara, ini pun adalah salah satu tempat yang dibangun pemerintah Malaysia untuk anak-anak mengenal dan belajar sains. Malaysia, kenikmatan apa lagi yang kuberikan kepadaku? Jadi geng, ketika aku masih statusnya pelajar di Malaysia atau mahasiswa di Malaysia, aku tuh kalau naik public transportation kayak LRT, monorail, MRT, bus, aku tuh dapat diskon 50% geng dari tambangnya. Itu tuh walaupun aku warga asing, aku ternyata dapat diskon 50% gara-gara aku mahasiswa. Jadi kalau kalian pelajar di Malaysia dan kuliahan kalian tuh ada di Kuala Lumpur, kalian wajib banget bikin kartu concession card Tas Enggo. Jadi tuh kayak gini geng. Beruntung juga. Jadi tuh kalau kalian pakai kartu ini nih bakal dapat diskon 50%. Jadi tolonglah kenikmatan yang udah pemerintah Malaysia berikan tuh jangan dilewatin aja gitu. Jadi nikmatin aja, oke? Best kah hidup di Malaysia menurut kamu? Kebetulan punya video ini untuk menjawab. Salah satu yang best adalah kampus di Malaysia menyediakan bus free untuk memudahkan studentnya berpergian. Ini posisi aku di Pekan ya, dan bisa kalian lihat langsung gitu kan serapi apa orang-orang di sini parkir gitu ya teman-teman ya. Walau sepadat apapun kendaraannya. Wah, gimana nggak perbandingin coba? Perbedaannya aja senyata ini guys, gitu ya teman-teman ya. Untuk orang Indonesia yang pernah datang ke Malaysia, belajar di Malaysia dengan uang saku tinggal di hampir 13 Malaysia. juta. Beasiswa MTCP dari Kerajaan Malaysia mengcover seluruh uang pendidikan dan memberikan uang saku Rp3.500 atau senilai hampir 13 juta rupiah. Program studi yang ditawarkan juga cukup beragam. Tahun lalu, beasiswa ini buka di bulan Juli. So, untuk kalian yang ingin mendapatkan beasiswa ini, masih ada cukup waktu untuk mempersiapkan diri. Untuk info lebih lanjutnya, bisa cek di website ini ya. Wah. Dan nggak harus balik Indonesia. Wah, ini informasi bagus ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studinya tentu saja keluar negara gitu ya. Nggak perlu jauh-jauh, ada negara jiran kita yaitu negara Malaysia yang memang fasilitasnya nggak main-main gitu ya. Untuk pelajar dan mahasiswa pendatang pun gitu kan diberikan bisa diskon hampir 50% itu tadi ya teman-teman ya untuk mahasiswa pelajar di Malaysia gitu ya, meskipun kita hanya pendatang gitu. Jadi ada diskon-diskon di tempat-tempat umum, transportasi umum gitu kan, itu kan sangat luar biasa ya teman-teman ya. Dan memang adab dari pelajar dan mahasiswa Malaysia ini sangat dipuji oleh negara luar juga ya teman-teman ya. Banyak sekali pengajaran baik yang bisa kita dapatkan ya teman-teman ya dari satu video ini saja gitu kan. Ternyata memang seperti itu. Pemerintah dan kerajaan Malaysia itu sangat memperhatikan generasi muda bangsa itu tadi untuk melanjutkan kesuksesan dari negaranya, yaitu ini salah satunya contohnya di negara Malaysia tentu saja. Banyak sekali ternyata fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh kerajaan Malaysia untuk mempermudah pelajar dan mahasiswanya itu untuk melanjutkan pendidikannya teman-teman ya, baik itu di negara sendiri di negara Malaysia ataupun saat mereka studi ke luar negara tentunya. Itu tadi ya teman-teman ya contoh baik yang bisa kita dapatkan tentu saja dari negara jiran kita, melihat nih ya bagaimana pendidikan di sana, pelajarnya, fasilitas yang diberikan tentu saja untuk pendidikan. Ternyata seperti itu kan. Dan oke teman-teman semua, demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye. See you next time. Bye. Love is true.